Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Sebuah kabupaten yang terdiri dari lautan dan pulau-pulau yang tersebar di perairan Laut Natuna dan Laut Cina Selatan. Berada pada posisi lintasan beberapa pelabuhan besar Indonesia seperti Batam, Natuna, dan Pontianak. Posisi Kabupaten Kepulauan Anambas terbilang sangat strategis. Apalagi Kabupaten Kepulauan ini juga berbatasan langsung dengan Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Kabupaten Kepulauan Anambas. Kabupaten yang terletak di Provinsi Riau ini kaya dengan sumber daya hayati dan non-hayati. Kabupaten yang mayoritas penduduknya merupakan nelayan tradisional ini memang merupakan satu potensi di Indonesia yang masih perlu banyak digali. Mari kita ikuti perjalanan saya. Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas terhampar ke arah selatan hingga Kepulauan Tembelan dan ke utara hingga Laut Cina Selatan. Kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Natuna tahun 2008 lalu ini terdiri dari 7 kecamatan. Dan sebagai kabupaten baru, akses transportasi di sini memang masih terbatas. Untuk jalur udara, Kabupaten Kepulauan Anambas hanya dapat ditempuh melalui penerbangan umum reguler dari Bandara Kota Tanjung Pinang dengan jadwal penerbangan 3 kali seminggu. Pesawat mendarat di Bandara Palmatak, Pulau Matak, milik sebuah perusahaan penambang minyak dan gas lepas pantai di Anambas. Selanjutnya perjalanan menuju ibu kota Kabupaten Anambas, Tarempa, yang terletak di Pulau Siantan, harus ditempuh dengan speedboat selama 45 menit melalui Selat Peninting dan Selat Matak. Untuk jalur laut, Kabupaten Kepulauan Anambas bisa dicapai dengan menggunakan kapal Bukit Raya rute Jakarta Tarempa yang singgah di beberapa kota besar pelabuhan di Sumatera.
Waktu perjalanan sekitar 10 sampai dengan 12 hari. Namun, lelahnya perjalanan ini tak ada artinya begitu menyaksikan gugusan pulau-pulau indah nan eksotik di Kabupaten Kepulauan Anambas. Pulau Durai merupakan salah satu pulau yang terletak di gugusan Kepulauan Anambas. Pulau ini terkenal karena keindahan alamnya dan juga karena merupakan salah satu konservasi penyu yang ada di Indonesia. Di pulau ini berdiam satu keluarga yang bertugas untuk menjaga pulau sekaligus memastikan agar proses perkembangbiakan penyu berjalan lancar sehingga populasinya tetap terjaga. Berada di sebelah barat laut ibu kota Kabupaten Kepulauan Anambas, Tarempa, Pulau Durai yang luasnya tak lebih dari 1 km persegi, masih terlihat sangat alami. Dari Tarempa, pulau tak berpenduduk ini bisa ditempuh selama 1,5 jam dengan speedboat. Sebagai area konservasi penyu dengan keindahan alamnya yang menawan, Pulau Durai ternyata sudah begitu dikenal turis mancanegara dan juga turis lokal. Di pulau yang oleh warga setempat juga dikenal sebagai Pulau Penyu ini, penyu hijau atau Chelonia midas mendarat untuk bertelur. Di sini pula anak-anak penyu atau tukik berenang ke laut lepas. Saat musim bertelur tiba, yakni sekitar April hingga September, setiap hari sedikitnya 8 ekor penyu mendarat ke pulau ini. Setiap ekor penyu bisa bertelur hingga 20 butir. Tempat di mana penyu-penyu ini bertelur bisa dikenali dari jejak khas di timbunan pasir. Lubang tempat penyu bertelur akan diberi tanda dengan pelepah kelapa kering yang diberi tanggal waktu penyu bertelur. Sekitar 2 bulan kemudian, telur akan menetas menjadi anak penyu atau tukik. Secara alami, tukik akan menggali lubang untuk keluar sendiri dari lubang dan mencari jalan ke laut. Sayangnya, hanya 1% dari tukik-tukik ini yang selamat dan tumbuh menjadi dewasa. Usia penyu hijau bisa mencapai 30 tahun. Induk penyu hijau bertelur setiap 2 atau 4 tahun sekali. Dan setiap musim bertelur, penyu hijau bisa bertelur 4 sampai 7 kali. Lahani yang sudah berusia 88 tahun beserta keluarganya adalah penjaga penyu-penyu di Pulau Durai ini. Sudah puluhan tahun Lahani menjadi penjaga di Pulau Durai. Lahani memelihara tukik-tukik ini hingga berusia beberapa pekan untuk kemudian dilepaskan lagi ke habitatnya. Bagi wisatawan, melepas tukik ke laut lepas sungguh menjadi pengalaman yang mengesankan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sendiri berencana menjadikan kawasan Pulau Durai sebagai kawasan konservasi penyu. Kebijakan awal yang dikeluarkan, penjual telur penyu diwajibkan menyisihkan 25% dari jumlah telur yang dihasilkan seekor penyu untuk tujuan konservasi. Kebijakan ini juga didukung oleh pihak swasta yang bersedia menyumbangkan dananya. Potensi Pulau Durai sebagai pusat preservasi penyu didukung dengan keindahan alamnya. Kini menjadi aset yang cukup memikat minat investor yang ingin mengembangkan wisata terestrial sekaligus wisata bahari.
Surga lain yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah pulau penjalin besar dan kecil. Panorama bawah laut di sekitar perairan kedua pulau ini begitu menarik dan indah. Sebagai area konservasi dan taman laut nasional, kedua pulau ini dikelilingi berbagai jenis terumbu karang yang indah dan beragam. Kaya akan biota laut, perairan ini sangat cocok untuk kegiatan snorkeling, diving, maupun memancing. Seperti kebanyakan pulau-pulau di Kabupaten Anambas, pulau penjalin besar dan kecil tidak berpenduduk. Lokasi kedua pulau ini bisa ditempuh dengan speedboat 1,5 jam dari arah Tarempa. Pulau penjalin besar akan lebih dulu terjangkau. Beberapa nelayan menamai pulau penjalin besar dan pulau-pulau di sekitarnya dengan gugus Pulau 7. Pulau penjalin besar memiliki luas 1,5 km persegi. Pantai timur pulau ini begitu menawan, pasir putih yang lembut, dan air laut yang jernih membuat terumbu karang terlihat secara kasat mata. Pantai ini juga kaya akan berbagai jenis ikan, sehingga menjadi tempat mereka yang gemar memancing. Keteduhan pantai Pulau Penjalin Besar membuat nelayan menjadikan pantai yang disebut Pantai Pakis Haji ini tempat beristirahat. Di sisi Pulau Penjalin Besar ada Pulau Penjalin Kecil. Namun, untuk merapat di pulau ini, speedboat harus pandai-pandai memperhitungkan tinggi air yang surut selepas pukul 10 pagi. Bila tidak, kapal bisa-bisa tersangkut terumbu karang. Pantai pulau ini dikelilingi batu alam yang tersusun dengan sangat abstrak. Nah, bagi Anda yang suka suiseki, Pulau Penjalin Kecil layak Anda kunjungi. Tak hanya itu, Pulau Penjalin Kecil cukup subur. Berbagai jenis pohon tumbuh di pulau ini. Dahulu, pulau ini bahkan adalah penghasil mangga dan jeruk yang terkenal di Kabupaten Kepulauan Anambas. Bagian tengah Pulau Penjalin Kecil adalah Bukit Berbatu. Trekking ke puncak bukit ini tentunya menjadi pengalaman yang cukup menantang. Walaupun tidak seluas pantai bagian timur, bagian selatan Pulau Penjalin Kecil juga mempunyai pantai berpasir putih yang masih alami, dengan panorama bawah laut yang begitu indah. Pulau Siantan di mana Tarempa, ibu kota Kabupaten Kepulauan Anambas berada, juga layak dijelajahi. Tarempa yang bisa ditempuh dengan speedboat selama 45 menit dari Bandara Matak sudah cukup padat penduduknya. Infrastruktur di pulau ini relatif lebih lengkap dibanding dengan pulau-pulau lain. Dengan luas sekitar 105 km persegi, Pulau Siantan terdiri dari 4 kecamatan, yakni Kecamatan Siantan, Siantan Selatan, Siantan Tengah, dan Siantan Timur. Seperti wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yang lain,
Karakteristik Pulau Siantan berbukit-bukit dan pegunungan yang terjal, tersusun oleh batuan metamorf. Di tengah Pulau Siantan ada pegunungan lintang dengan ketinggian 610 meter. Ada beberapa teluk di pulau ini. Teluk Tarempa ini adalah pelabuhan utama Kabupaten Kepulauan Anambas. Di sini kapal besar dapat berlabuh. Pulau Siantan dikelilingi banyak pulau-pulau kecil. Sebagian sudah didiami dan sebagian masih tidak berpenduduk. Selain indah, pulau-pulau ini mempunyai potensi ekonomi yang bervariasi karena beberapa pulau yang tidak berpenduduk pun dijadikan perkebunan rakyat. Sebagaimana wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas lainnya, Pulau Siantan dengan keindahan alamnya mempunyai potensi wisata yang sangat besar. Bukit Rintis yang terletak di Pegunungan Lintang menawarkan kesejukan udara dan hutan rindang. Dari Tarempa, daerah ini dapat dicapai dengan sepeda motor. Satu-satunya jenis kendaraan umum masyarakat di daratan Pulau Siantan. Walaupun hanya seluas lebih kurang 100 km persegi, Pulau Siantan merupakan daerah yang sangat subur. Seperti air terjun Temurun di Siantan Timur ini. Air terjun ini menjadi salah satu objek wisata menarik karena berhadapan langsung dengan Laut Cina Selatan. Air terjun lainnya terletak di Siantan Selatan, yaitu air terjun Air Bini. Namun di sini air terjun tidak berhadapan langsung dengan laut. Perjalanan ke tempat ini juga ditempuh dengan speedboat dari Tarempa, dengan pemandangan mangrove di sepanjang perjalanan. Kekayaan alam bawah laut Indonesia memang tidak terkalahkan. Berbagai jenis terumbu karang dan ratusan jenis ikan besar dan kecil ada di perairan laut Indonesia, termasuk di Kepulauan Anambas ini. Mari kita lihat bersama. Ki, siap?
play the game. Beberapa tempat di sekitar Pulau Siantan juga menawarkan pesona keindahan bahari. Seperti Pulau Temawan dan Pulau Penjaul yang memang menjadi incaran wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Kepulauan Anambas. Pulau Penjaul dan Pulau Temawan berdekatan dengan karakteristik yang hampir sama. Keduanya adalah pulau tak berpenduduk dengan pantai yang landai serta kaya akan panorama bawah laut yang indah. Cocok untuk kegiatan snorkeling dan diving. Pasir putih yang